Target bearing 247, closing. Copy, monitoring speed and altitude. Visual confirmation, no changes. Roger, adjusting course. Bukan soal jet terkuat, tapi sistem pertahanan paling rumit. Inilah masa depan pertahanan udara. Dalam perang modern, kemenangan tidak lagi ditentukan oleh siapa yang punya jet tempur paling canggih. Di Timur Tengah, di Eropa Timur, bahkan dalam ketegangan antara kekuatan besar dunia, yang menentukan bukan hanya kekuatan, tapi kompleksitas pertahanan. Bagaimana jika kekuatan sejati pertahanan Indonesia bukan terletak pada satu jenis pesawat, melainkan pada sistem yang begitu rumit sehingga terlalu mahal dan terlalu berisiko untuk diserang? Inilah konsep yang disebut deterrence by complexity. Apa itu deterrence? Deterrence berarti pencegahan, membuat lawan berpikir dua kali sebelum menyerang. Selama puluhan tahun, deterrence lebih sering diartikan sebagai superioritas. Punya jet paling kuat, rudal paling jauh, anggaran paling besar. Tapi fakta perang modern telah mengubah semua paradigma itu. Hari ini, ancaman datang dalam bentuk drone murah, rudal presisi jarak jauh, serangan cyber, gangguan spektrum elektromagnetik, operasi informasi. Artinya, satu jenis senjata saja tidak akan cukup mampu untuk mengatasinya. Deterrence by complexity. Deterrence by complexity berarti bukan menjadi yang paling kuat, tapi menjadi yang paling sulit ditaklukkan. Musuh boleh saja punya teknologi canggih, tapi jika sistem pertahanan kita berlapis, terintegrasi, fleksibel, serta tidak mudah diprediksi, maka biaya lawan untuk menyerang akan menjadi sangat tinggi atau mahal. Dan dalam strategi militer, jika biaya terlalu tinggi, serangan bisa dibatalkan sebelum dimulai. Mengapa butuh kompleksitas? Indonesia bukan negara daratan kecil. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Wilayah udara membentang ribuan kilometer. Ancaman tidak datang dari satu arah. Barat, timur, utara, selatan, semua terbuka. Tidak mungkin mengandalkan satu pangkalan. Tidak mungkin mengandalkan satu jenis jet tempur. Tidak mungkin mengandalkan satu sistem radar. Karena itu, pertahanan Indonesia harus terdistribusi, berjejaring, dan saling mendukung. Layer pertahanan udara. Struktur ideal deterrence by complexity terdiri dari beberapa layer. Layer high-end, di sini masuk platform seperti Dassault Rafale. Perannya adalah air superiority, deep strike, strategic deterrence. Ini adalah tulang punggung daya pukul. Layer menengah, seperti General Dynamics F-16 Fighting Falcon yang di-upgrade. Perannya adalah Quick Reaction Alert, Intercept, Secondary Strike. Layer ini menjaga volume kekuatan. Layer ringan, platform seperti KAI FA-50 Fighting Eagle atau LCA lain. Perannya adalah patroli, training lanjutan, operasi low threat. Layer ini menjaga efisiensi. Tanpa struktur bertingkat seperti ini, kita akan top heavy, mahal tapi tidak fleksibel. Radar dan sistem pertahanan darat. Jet tempur tidak bisa bekerja sendiri. Deterrence by complexity membutuhkan radar jarak jauh, radar low altitude gap filler, sistem surface to air missile atau SAM jarak menengah dan jauh, dan integrasi command and control. Jika radar bisa melihat lebih awal, jika data bisa dibagi secara real time, maka respon menjadi lebih cepat dan terkoordinasi. Kompleksitas bukan hanya berkaitan dengan jumlah alutsista, tapi konektivitas di antara mereka. Dimensi cyber dan elektromagnetik. Perang modern tidak selalu terlihat di langit,
Serangan bisa berupa jamming radar, cyber intrusion, disrupsi komunikasi, disinformasi publik. Jika sistem pertahanan hanya fokus pada platform fisik, maka akan mudah dilumpuhkan dari dalam. Karena itu, deterrence modern harus mencakup kemampuan melindungi sistem digital militer dari serangan cyber atau yang dikenal dengan cyber defense, perang elektronik atau electronic warfare, dan memiliki cadangan atau jalur alternatif atau yang disebut dengan redundancy system. Semakin banyak lapisan, semakin sulit dihancurkan sekaligus. Pelajaran dari konflik global. Konflik modern menunjukkan satu hal. Drone murah bisa mengganggu sistem mahal. Rudal presisi bisa menghantam target strategis jauh di belakang garis depan. Tidak ada sistem yang kebal. Yang bisa dilakukan hanyalah membuat sistem yang tahan pukul, cepat pulih, terintegrasi, dan membingungkan lawan. Itulah kompleksitas. Apa artinya bagi Indonesia? Indonesia tidak harus menjadi negara dengan jet tempur terbanyak, tapi Indonesia harus menjadi negara dengan sistem pertahanan yang paling sulit ditembus. Jika radar terintegrasi nasional, fighter berlapis, surface-to-air missile aktif, electronic warfare berjalan baik, dan cyber defense kuat, maka setiap potensi agresor akan menghadapi pertanyaan besar. Apakah layak mengambil resiko sebesar itu? Dan jika jawabannya tidak, maka deterrence berhasil tanpa perlu perang. Deterrence by complexity bukan tentang ego militer, bukan tentang siapa paling kuat di atas kertas. Ini tentang membangun sistem pertahanan yang rumit untuk diserang, mahal untuk ditaklukkan, dan berbahaya untuk diremehkan. Dalam dunia yang semakin tidak stabil, kompleksitas bisa menjadi senjata paling efektif. Dan mungkin itulah arah masa depan pertahanan udara Indonesia.